Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Dilara Yutiandi. Saya dari Prodi Sastra Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Dari Rasa Sakit Tersembunyi Self Harm. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkah dan nikmatnya kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kepada dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu isu yang mungkin tidak dapat perhatian yang cukup, tetapi sangat penting untuk kita semua sadari, yaitu self-harm atau perilaku merusak diri. Apa itu self-harm? Self-harm adalah suatu ungkapan rasa sakit emosional yang dalam dan seringkali menjadi jalan bagi seseorang untuk mengatasi beban psikologis yang berat. Dalam perjalanan hidup, kita semua mengalami rasa sakit. Namun, ada satu bentuk perjuangan yang tidak banyak orang tahu, apa yang tersembunyi di balik baju lengan panjang, di balik senyum yang selalu cerah setiap saat. Itu semua adalah self-harm atau perilaku melukai diri sendiri. Self-harm merupakan tindakan di mana seseorang melukai tubuhnya sebagai cara untuk mengatasi atau meluapkan rasa sakit. Self-harm tidak memiliki tujuan untuk bunuh diri, melainkan hanya untuk melampiaskan emosi yang menyakitkan. Buruknya, perilaku self-harm apapun dapat menyebabkan cedera dan bahaya yang beresiko tinggi. Self-harm sebagian besar dilakukan oleh kalangan remaja masa kini. Mengapa kalangan remaja masa kini melakukan self-harm? Jawabannya adalah karena mereka mendapat penekanan secara psikologis, tekanan batin, rasa frustasi karena kurangnya dukungan emosional, dan masih banyak lagi pengaruh lainnya. Self-harm dilakukan untuk pembebasan emosi yang bersifat sementara. Tidak mengatasi suatu akar permasalahan, tetapi dapat menenangkan bagi korban. Rasa sakit seringkali mudah ditanggung daripada rasa sakit emosional. Rasa mati rasa, kekosongan, atau penderitaan mental yang terus-menerus ditekan. Hal ini bukan untuk mencari perhatian. Mereka melakukan self-harm justru sebagai bentuk cerita yang tidak bisa mereka suarakan, yang akhirnya menjadi emosi yang dipendam. Dan mereka meluapkannya dengan cara menyakiti diri sendiri, yang akhirnya mereka bisa bernapas lega dan melakukan self-harm. Selain melukai diri sendiri juga, self-harm bisa dilakukan dengan mengonsumsi obat hingga overdosis. Bagaimana cara kita mengatasi perjuangan yang tidak terlihat ini? Tindakan paling dasar adalah kita harus memahami reaksi menghakimi. Penting bagi kita untuk mengedukasi kesehatan mental yang harus ditingkatkan di lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar kita, agar kita memahami gejala-gejala self-harm atau memberi dukungan yang tepat. Dukungan yang efektif berakar empati. Tugas kita adalah menjadi jembatan menuju pemulihan. Kita harus tegaskan kepada mereka ada cara yang lebih sehat untuk mengatasi rasa sakit ini. Ada terapis yang dapat mengajari mereka keterampilan baru seperti menggunakan es batu untuk menggantikan rasa sakit, menulis jurnal intensif, atau melakukan olahraga saat dorongan mendatang. Ada banyak cara untuk keluar dari situasi yang sangat mengenakan selain melakukan self-harm atau melukai diri sendiri. Kepada siapapun kamu yang sedang berjuang, ketahuilah bahwa kamu tidak harus membawa beban ini sendirian. Tubuh kamu adalah hal yang paling berharga, bukan musuh kamu. Luka fisik kamu adalah bukti bahwa kamu telah berjuang selama ini untuk sembuh dari segala rasa sakit yang kamu punya. Tetapi sekarang adalah saatnya kamu untuk mengganti cara kamu sembuh dan keluar dari relung kegelapan yang kamu alami selama ini. Lakukanlah hal-hal yang kamu suka, hal-hal yang bikin kamu senang, hal-hal yang memang lebih baik untuk kamu lakukan dalam proses perjalanan hidup yang menyakitkan buat kamu. Dan untuk kita sebagai pengamat hal tersebut, mari kurangi sikap menghakimi dan rangkul perlahan teman-teman kalian yang memang sedang dalam kondisi sulit. Mari kita ciptakan hal-hal yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.